Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Melani dengan NIM 6122410173. Nah, dibuatnya video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester dalam mata kuliah Ilmu Pengantar Manajemen, yaitu meringkas materi yang sudah dipelajari setelah ulangan tengah semester kemarin, yang totalnya ada 6 materi. Jadi, selamat menonton. Oke, untuk materi pertama ada komunikasi organisasi, yaitu proses penyampaian informasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Jenis-jenisnya ada formal dan informal. Formal itu mengikuti jalur hierarki atau resmi yang terdiri dari vertikal, horizontal, dan diagonal. Vertikal itu mengalir antara atasan dan bawahan. Kalau horizontal itu antar rekan sejawat atau departemen yang setara. Kalau diagonal itu antar individu dari departemen yang berbeda, namun tidak sejajar dalam instruksi. Dan untuk jenis yang informal itu yaitu komunikasi yang terjadi secara tidak resmi, seperti percakapan biasa seperti itu. Ada juga tentang proses komunikasi, yaitu pengirim mengirim pesan lewat saluran tertentu ke penerima dan menerima umpan balik. Yaitu ada juga yang namanya komunikasi efektif, kejelasan pesan, pemilihan saluran yang tepat, dan keterbukaan sangat penting untuk komunikasi yang sukses. Ada juga hambatan-hambatan dalam komunikasi. Faktor-faktor seperti gangguan fisik, perbedaan bahasa, dan beban informasi berlebih bisa menghambat komunikasi. Lalu apa sih peran komunikasi dalam manajemen? Komunikasi mendukung perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Teknologi seperti email, video call, dan lain-lain bisa membantu mempercepat dan mempermudah komunikasi. Oke, untuk materi yang kedua ada kerja tim dalam organisasi. Kerja tim adalah kolaborasi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan keahlian masing-masing. Untuk ciri-ciri tim efektif, yang pertama ada tujuan yang jelas. Yang kedua ada komunikasi yang terbuka. Yang ketiga ada keterlibatan yang aktif. Dan yang keempat ada kepercayaan dan kolaborasi. Untuk jenis-jenis tim efektif itu ada tim fungsional, yaitu satu departemen. Yang kedua ada tim lintas fungsi atau dari berbagai departemen. Lalu ada juga tim virtual, yaitu tim dari jarak jauh virtual. Terus ada juga tim self-managed, yaitu otonomi tinggi dalam pengambilan keputusan. Untuk manfaatnya yaitu peningkatan kreativitas, meningkatkan produktivitas, dan pengembangan keterampilan individu. Jadi saling berkembang gitu, saling mengajari. Untuk tantangannya juga ada, yaitu konflik antar anggota, koordinasi yang buruk, dan beban kerja tidak seimbang. Dan untuk faktor keberhasilannya, yaitu kepemimpinan yang baik dan keberagaman anggota tim. Yang terakhir ada tujuan yang jelas. Materi yang ketiga ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi itu tingkat kesetiaan dan keterikatan seorang individu terhadap organisasi tempat mereka bekerja gitu. Jenis-jenis komitmen juga ada 3, yaitu komitmen afektif atau rasa emosional dan keterikatan terhadap organisasi. Yang kedua ada komitmen norma, yaitu kewajiban moral untuk tetap bekerja di organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada komitmen berkelanjutan, yaitu keputusan untuk tetap di organisasi karena faktor praktis seperti gaji atau kesulitan mencari pekerjaan lain. Mempengaruhi komitmen organisasi
yaitu seperti kepemimpinan yang baik, kesejahteraan karyawan, dan kesempatan pengembangan. Dan untuk manfaatnya ada meningkatkan kinerja dan produktivitas, mengurangi tingkat turnover atau pergantian karyawan, dan meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Untuk materi yang keempat ada mengelola konflik. Tapi kita harus tahu dulu apa sih itu konflik. Nah, konflik itu adalah perbedaan pendapat, tujuan, atau kepentingan antara individu atau kelompok dalam organisasi yang bisa mempengaruhi hubungan kerja. Jenis-jenis konflik ada dua, yaitu ada konflik fungsional dan ada konflik disfungsional. Konflik fungsional ini yaitu perbedaan yang timbul terkait dengan tugas atau pekerjaan, biar jika dikelola dengan baik. Kalau untuk konflik disfungsional yaitu konflik yang merugikan, mengganggu kinerja atau individu atau kelompok. Yang kedua ada penyebab-penyebab konflik. Penyebab konflik itu seperti perbedaan tujuan dan kepentingan, sumber daya yang terbatas, dan perbedaan nilai atau gaya kerja. Nah, langkah-langkah mengelola konflik itu apa aja sih? Ada identifikasi penyebab konflik, yang kedua komunikasi yang terbuka, yang ketiga mencari solusi utama, dan yang keempat mediasi. Untuk manfaat mengelola konflik dengan baik itu yang pertama ada meningkatkan kreativitas dan inovasi. Lalu ada juga memperkuat hubungan antar individu atau kelompok. Dan yang ketiga ada meningkatkan pemahaman dan kerjasama dalam tim. Untuk materi yang kelima ada pengendalian. Pengendalian itu apa sih? Pengendalian itu adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Dan jika ada penyimpangan, langkah korektif dapat diambil. Yang pertama ada tujuan pengendalian, yaitu memastikan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada mengidentifikasi ide dan mengatasi. Dan yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Jenis-jenis pengendalian itu ada apa aja sih? Ada 3. Yang pertama ada pengendalian preventif, yaitu mengambil langkah untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Yang kedua ada pengendalian tindak lanjut, yaitu mengambil langkah untuk memperbaiki masalah yang sudah terjadi. Nah, yang ketiga ada pengendalian deteksi, yaitu mengawasi proses secara langsung dan terus-menerus untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Nah, untuk materi yang keenam, yaitu yang terakhir, yaitu tentang evaluasi. Evaluasi itu adalah proses menilai atau mengukur kinerja, pencapaian, atau hasil dari kegiatan atau program untuk menentukan apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai atau belum. Jenis-jenis evaluasi itu ada 4. Yang pertama ada evaluasi formatif, yaitu dilakukan selama proses untuk memperbaiki pelaksanaan. Dan yang kedua ada evaluasi sumatif, dilakukan setelah kegiatan untuk menilai hasil akhir. Yang ketiga ada evaluasi proses, yaitu menilai cara atau metode yang digunakan untuk mencapai hasil. Dan yang terakhir ada evaluasi dampak, yaitu untuk menilai efek harga jangka panjang dari suatu kegiatan atau kebijakan. Nah, manfaat evaluasi itu apa sih? Manfaat evaluasi menyediakan data untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, memastikan sumber daya yang efisien. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Nah, itu tadi adalah sedikit ringkasan mengenai materi yang telah kita pelajari setelah
menyelesaikan ulangan tengah semester kemarin. Jadi tadi ada 6 ya. Ada 6 materi yang telah kita ringkas kembali sedikit. Oke, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.